Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memenuhi mata kuliah biologi laut, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak kegiatan manusia terhadap laut. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Sriningsih dengan NPM 1721160031. Yang kedua, Yesnita Sepriani dengan NPM 1721160068. Yang ketiga, Winda Nopita dengan NPM 1721160047. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu definisi laut. Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari tentang laut disebut oceanografi. Laut yang sangat luas dan terletak di antara benua disebut samudra. Contoh laut samudra, misalnya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis laut. Berdasarkan cara terjadinya, laut dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, laut transgresi. Yang kedua, laut ingresi. Yang ketiga, laut regresi. Laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan akibat kenaikan permukaan air laut 60-70 meter pada zaman berakhirnya zaman es. Hal ini mengakibatkan daerah dataran rendah Indonesia Barat dan Timur yang semula darat berubah menjadi laut dangkal. Contohnya, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru. Selanjutnya, Laut Ingresi. Laut ingresi adalah laut dalam karena dasar laut mengalami gerakan menurun atau turunnya tanah di dasar laut. Contohnya, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Selanjutnya, Laut Regresi. Laut regresi adalah laut yang menyempit terjadi pada zaman es. Karena terjadi penurunan muka air laut akibat temperatur di muka bumi pada umumnya turun 4-5 derajat Celcius. Jenis laut menurut letaknya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Yang pertama adalah laut tepi. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua, seakan-akan terpisah oleh deretan pulau atau jazirah. Contohnya yaitu Laut Cina Selatan dipisahkan oleh kepulauan-kepulauan Indonesia dan kepulauan Filipina. Yang kedua, laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Contohnya yaitu Laut Tengah antara benua Asia, Eropa, Afrika. Yang terakhir yaitu laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan. Contohnya yaitu Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Mati. Jenis-jenis laut berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona litoral. Yang kedua, zona neritis. Yang ketiga, zona batial. Yang keempat, zona abisal. Yang kelima, zona palung. Zona litoral adalah laut yang terletak antara garis pasang dan garis surut. Zona neritis adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. Ciri pada zona ini adalah sinar matahari masih bisa tembus, kedalaman kurang dari 200 meter, dan merupakan zona paling subur bagi ikan. Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200-2000 meter. Secara geologis, merupakan batas antara daratan dengan perairan. Ciri zona ini adalah kedalaman 200-2000 meter dan sinar matahari tidak bisa masuk. Zona abisal. Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobat 1000-6000 meter. Yang terakhir, zona palung. Zona palung adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobat lebih dari 6000 meter. Contohnya, Palung Jawa, Palung Weber, Palung Sulawesi, dan Palung Mindanao. Berikutnya adalah pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar. Yang pertama adalah
pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya, sisa deterjen mencemari air. Buangan industri seperti timbal, merkuri, seng, dan karbon dioksida dapat terakumulasi dan bersifat racun. Yang kedua, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan oksigen di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. Dan yang ketiga adalah fosfat, hasil pembusukan bersama asteroid dan pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga atau blooming alga. Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang. Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal. Oleh karena itu, banyak organisme yang mati atau keracunan karenanya. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemaran pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar. Selanjutnya, penyebab kerusakan ekosistem laut. Yang pertama, sumber pencemaran air laut. Pencemaran laut pada umumnya diakibatkan oleh masuknya ke laut zat-zat pencemaran dari laut itu sendiri dan yang dibawa berasal dari daratan. Yang bersumber dari pencemaran laut itu sendiri mungkin bisa berasal dari kapal, berupa pembuangan minyak, pembersihan kapal, dan tabrakan kapal. Yang bersumber dari darat bisa berupa datang melalui udara berupa pestisida atau lainnya, pembuangan sampah ke laut atau dumping melalui air buangan sungai. Yang kedua, penyebab pencemaran air laut, yaitu pembuangan limbah industri ke perairan laut, pembuangan limbah rumah tangga, domestik, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Cara mengatasi kerusakan ekosistem laut. Yang pertama adalah meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Misalnya, dalam pendayagunaan lingkungan laut sebagai pariwisata, budidaya rumput laut maupun budidaya ikan. Yang kedua yaitu meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi industri kelautan. Yang keempat, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. Selanjutnya adalah dampak pencemaran air laut terhadap makhluk hidup, lingkungan, dan khususnya nelayan. Yang pertama, dampak pencemaran air laut terhadap makhluk hidup. Adapun dampak pencemaran air laut sebagai berikut. Yang pertama, komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan dengan sendirinya dan dapat menurunkan produksi ikan. Yang kedua, molekul hidrokarbon minyak dapat merusak membran sel biota laut, mengakibatkan keluarnya cairan sel dan berpenetrasinya bahan tersebut ke dalam sel. Berbagai jenis udang dan ikan akan beraroma dan berbau minyak sehingga menurunkan mutunya. Yang ketiga, minyak di dalam laut dapat termakan oleh biota laut. Sebagian senyawa minyak dapat dikeluarkan bersama-sama makanan, sedangkan sebagian lagi dapat terakumulasi dengan senyawa lemak dan protein. Sifat akumulasi ini dapat dipindahkan dari organisme satu ke organisme lain melalui rantai makanan. Jadi, akumulasi minyak di dalam zooplankton dapat berpindah ke ikan pemangsanya. Demikian seterusnya. Bila ikan tersebut dimakan ikan yang lebih besar, hewan-hewan laut lainnya, dan bahkan manusia. Yang keempat, burung laut merupakan komponen kehidupan pantai yang langsung dapat dilihat dan sangat terpengaruh akibat tumpahan minyak. Akibat yang paling nyata pada burung laut adalah terjadinya penyakit fisik. Minyak yang mengapung terutama sekali amat berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang di atas permukaan air, seperti
Auk, sejenis burung laut yang hidup di daerah subtropik. Burung camar dan guillemot, jenis burung laut kutub. Selanjutnya, dampak pencemaran air laut terhadap lingkungan. Adapun dampak pencemaran air laut terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Yang kedua, beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Yang ketiga, sumber pencemaran perairan pesisir biasa terdiri dari limbah industri, limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya. Yang keempat, komunitas terumbu karang. Yang kelima, pencemaran laut oleh minyak. Selanjutnya, dampak pencemaran air laut terhadap nelayan, yaitu yang pertama, saat air laut tercemar oleh limbah industri, misalnya minyak atau oli, nelayan tidak dapat melaut karena ikan yang didapatkan hanya akan sedikit. Yang kedua, air laut menjadi tidak bening, sehingga sulit untuk mencari hasil tangkapan. Yang ketiga, merusak ekosistem laut yang mengakibatkan sulit untuk mencari tempat untuk bertani rumput laut atau biota laut lain. Materi yang terakhir adalah upaya penanggulangan pencemaran air laut. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan pencemaran air laut, yaitu yang pertama, belajar tentang praktik pembuangan limbah yang tepat. Yang kedua, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang ketiga, masyarakat juga bisa menuntut terhadap peraturan pemerintah agar memperketat aturan pembuangan limbah pabrik dan mendorong perusahaan untuk melakukan cara-cara bersih dalam pelepasan limbah ke laut. Yang keempat, pemerintah dapat memasang pintu air di muara sungai untuk mencegah sampah menuju ke laut. Dan yang terakhir, oli, cat, dan bahan kimia pembersih merupakan bahan yang harus dibuang dengan benar, tidak bisa dibuang sia-sia atau langsung tumpah ke tanah. Setiap pembuangan bahan itu mengurangi pasokan air dan mungkin menyebabkan polusi di laut. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, and subscribe teman-teman.